Halo, selamat datang di channel Bermatematika. Jumlahkan ke baris yang kedua. Tetap selalu bermatematika. Salam. Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembicaraan kita tentang integral tak wajar. Pada presentasi kali ini kita akan mempergunakan buku teks dari OpenStax Project yang secara gratis boleh dipergunakan untuk kepentingan education ya, untuk kepentingan pendidikan. Oke, jadi integral tak wajar yang sebelumnya adalah integral tak wajar di mana selang pengintegralannya merupakan selang yang tak hingga. Nah, pada contoh yang ini, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas integral tak wajar di mana si fungsinya yang membesar tak terbatas, meskipun selang yang kita tinjau selang yang berhingga. Sebagai contoh seperti ini. Ini kita ingin mengintegralkan dari A sampai B. Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Bahwa ternyata garis X sama dengan B ini adalah asimtot tegak dari kurva Y sama dengan Fx. Dan definisi integral Riemann, di mana kita belajar di kalkulus 1 dulu, itu tidak mencakup situasi yang semacam ini. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengintegralkan, katakanlah ingin menghitung luas daerah di bawah kurva dari A sampai B, padahal di X sama dengan B-nya ada asimtot tegaknya. Nah, dalam situasi seperti ini, maka kita bisa hitung integralnya dari A sampai T dulu. Nah, kalau ini nggak bermasalah, karena kalau dari A sampai T, si fungsinya itu ya dia pada selang berhingga dan nilainya terbatas. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, kemudian setelah ini kita bisa lakukan, kita geser T-nya. Misalkan digeser sekian, jadi begini. Digeser lagi jadi sekian. Semakin dekat T-nya ke B, maka semakin dekat luas daerah di bawah kurvanya dengan luas daerah di bawah kurva dari A sampai B. Jadi, cara mendefinisikan integral dari A sampai B fx dx adalah kita hitung dulu integral dari A sampai T. Nah, karena di sini kita menggeser T-nya itu dari arah sebelah kiri B, maka kita tuliskan T mendekati B dari kiri. Ditulisnya seperti ini. T menuju B, kemudian ada tanda minus di atasnya. Ya, itu artinya T menuju B dari kiri. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lihat contoh. Nah, ini tadi kalau misalkan si ketawajarannya istilahnya ya. Jadi di sini kita istilahkan bahwa si integral ini itu tak wajarnya di X sama dengan B. Kenapa tak wajar di X sama dengan B? Karena si X sama dengan B-nya merupakan asimtot tegak dari Fx. Nah, bisa saja situasi yang lainnya adalah ketawajarannya terjadi di A. Kapan? Kalau X sama dengan A adalah asimtot tegaknya. Ya. Oke, kita lihat contoh. Nah, misalkan kita punya integral seperti ini. Integral dari 0 sampai 4, 1 per akar 4 min X dx. Ya, hati-hati ya. Ini kelihatannya karena nggak ada tahingganya ini baik-baik saja. Tapi sebetulnya ini agak bermasalah. Kenapa bermasalahnya? Karena ketika X-nya sama dengan 4, ini penyebutnya sama dengan 0. Jadi, untuk X yang dekat 4, ini mendekati 0, sehingga nilai fungsi ini, dia membesar tak terbatas. Jadi, ini tak wajar di X sama dengan 4. Ya, cirinya adalah ketika kita substitusikan X sama dengan 4, ini nggak ada nilainya. Ya. Nah, berarti tadi gimana caranya untuk menghitung integral ini? Kita integralkan dari 0 sampai T dulu, kemudian T-nya menuju 4. Seperti ini ya. Integral dari 0 sampai 4 adalah kita integralkan dari 0 sampai T. Kemudian T-nya kita gerakkan menuju 4 dari sebelah kiri. Ya. Nah, ini integral dari ini berapa? Ini kan bisa kita tulis ulang sebagai 4 min X pangkat min setengah. Ya. Kemudian kita bisa gunakan substitusi. Ya. Anda coba ya, jangan menerima begitu saja. Ini kalau diintegralkan hasilnya adalah ini. Kalau perlu Anda pause dulu videonya sekarang, pastikan bahwa Anda memverifikasi
integral dari ini itu sama dengan ini ya. Sebetulnya kita bisa cek juga kalau kita turunkan kembali ini, hasilnya akan sama dengan ini ya. Kemudian kita substitusikan X sama dengan T dan X sama dengan 0 ke sini. Masukkan X sama dengan T. Ini berubah jadi akar 4 min T. Kemudian masukkan X sama dengan 0, jadinya min 2 dikali akar 2. Minus 4. Tapi dikurangi minus 4 jadi plus 4. Nah sekarang apa yang terjadi ketika T-nya menuju 4 dari kiri? Kalau T-nya menuju 4, si ekspresi 4 min T yang ada di dalam akar ini, dia menuju 0. Sehingga akar 0 ya sama dengan 0. Jadi yang bagian ini menuju 0, yang ini tetap 4. Jadi hasil limitnya adalah 4. Nah dengan demikian istilahnya juga sama seperti integral tak wajar yang sebelumnya. Kalau integralnya nilainya ada dan berhingga, kalau si limitnya ada dan berhingga, maka integralnya adalah integral yang konvergen. Jadi integral di soal yang ini, integral ini merupakan integral yang konvergen. Ya. Oke. Nah berikutnya soal ini. Ya. Hitung integral dari 0 sampai 2 x ln x dx. Yang ini masalahnya di mana nih? Coba kita lihat dulu ujung-ujungnya. Di 2 apakah bermasalah? Masukin 2 ln 2 nggak ada masalah ya. Masukin 0, X sama dengan 0, nggak ada masalah. Tapi ln 0, nggak ada nilainya. Karena si fungsi ln itu hanya terdefinisi untuk X yang positif saja. Di 0 dia nggak ada nilainya. Jadi karena si X sama dengan 0 ini adalah asimtot datarnya dari ln X, maka untuk menghitung integral dari 0 sampai 2, kita perlu hitung integral dari T sampai 2 dulu, baru T-nya digerakkan. Nah, sekarang digerakkannya dari arah sebelah kanan ya, jadi T menuju 0 dari kanan. Oke, lihat. Oke, ini kita tulis ulang integral dari 0 sampai 2. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa permasalahannya adalah terjadi di 0 ya. Jadinya karena bermasalah di 0, kita hitung dulu integral dari T sampai 2. T-nya boleh positif, kemudian si T-nya baru digerakkan menuju 0 dari sebelah kanan. Nah ini x ln x, ini untuk menghitung integralnya ya lagi-lagi Anda perlu review lagi integral parsial ya. Integral parsial ini hasilnya akan seperti ini. Anda cek ya, using menggunakan integral parsial dengan u-nya ln x dan dv-nya adalah x. Lagi-lagi Anda bisa stop dulu, pause dulu, jangan lanjutkan videonya dulu. Anda sebelum Anda mengecek bahwa memang integralnya itu sama dengan ini, jangan Anda lanjut ya. Oke, jadi silakan Anda verifikasi dulu dan nanti setelah Anda dapatkan persis seperti ini, kita bisa lanjutkan. Oke, gimana? Harusnya udah ya. Ini betul bahwa integral x ln x adalah seperti ini. Kemudian kita substitusikan batas-batasnya dari T sampai 2. Masukkan X sama dengan 2, jadinya setengah kali 4, 2. 2 ln 2 dikurangi, ini seperempat kali 4, min 1. Ya. Dikurangi ketika X sama dengan T, dikurangi setengah T kuadrat ln T. Kemudian plus ketika X sama dengan T, seperempat T kuadrat. Sekarang kita harus melihat apa yang terjadi ketika T-nya menuju 0. Kalau T-nya menuju 0, yang ini jelas menuju 0. Nah, akan tetapi yang ini, ya, yang ini, T kuadratnya menuju 0, ln 0-nya dia menuju, ya ini sebenarnya bukan ln 0, tapi ln sesuatu yang T-nya menuju 0, ya bisa katakan ln 0 lah. Tapi ln 0 itu menuju min tahingga. Jadi ini bentuk 0 kali tahingga. Nah, seperti kalau bentuk 0 kali tahingga, kita perlu manipulasi dulu supaya bentuknya jadi 0 per 0 atau tahingga per tahingga, dan Anda perlu menggunakan aturan L'Hopital ya. Nah, tapi nanti bisa ditunjukkan bahwa nilai limit yang ini juga sama dengan 0. Tapi lagi-lagi jangan percaya begitu saja apa yang saya katakan, Anda perlu verifikasi lagi ya. Yang ini limitnya 0, ini juga 0, jadi hasil akhirnya adalah 2 ln 2 dikurangi 1. Oke.
Oke, nah contoh berikutnya adalah kalau tadi pada dua contoh yang sebelumnya, si ketawajarannya itu terjadi di ujung kiri atau di ujung kanan dari fungsi yang kita miliki, ya. Nah, tapi sebetulnya si ketawajarannya itu bisa saja terjadi di tengah-tengah selang. Jadi sebagai contoh misalkan kalau kita ingin menghitung integral min 1 sampai 1, ini kelihatannya nggak ada masalah sama sekali ya. Ini seperti soal biasa aja, tapi sebetulnya ini ada masalah, hati-hati ya. Jadi ini permasalahannya apa? Bahwa ya di ujung-ujungnya ketika x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1, si fungsi 1 per x pangkat 3 nggak ada masalah apa-apa. Akan tetapi si selang min 1 sampai 1 ini dia mengandung 0. Dan di x sama dengan 0, si 1 per x pangkat 3 ini bermasalah karena kita nggak bisa membagi dengan 0. Ya. Nah, oleh karenanya, karena ketawajarannya terjadi di 0, nah biasanya kalau kita punya fungsi sesuatu dibagi sesuatu, ketawajarannya itu terjadi ketika penyebutnya adalah 0. Dan di sini penyebutnya itu bernilai 0 ketika x-nya sama dengan 0. Nah, karena bermasalah di 0, si integralnya perlu kita split jadi 2, dari min 1 sampai 0 dan dari 0 sampai 1. Kemudian mirip seperti situasi untuk integral yang dari min tahingga sampai tahingga, kita bisa tuliskan ini sebagai penjumlahan dari dua integral ini kalau masing-masing integral ini konvergen. Akan tetapi kalau salah satunya divergen, si integral ini juga integral yang divergen. Jadi kita perlu tinjau secara terpisah integral yang ini dan integral yang ini, ya. Nah, kita tinjau integral yang kita mulai integral yang ini, ya. Kita hitung. Ini integralnya mudah aja, dari min 1 sampai 0. Nah, ini definisinya, ingat, ini karena tawajarnya di x sama dengan 0, kita hitung dulu dari min 1 sampai t. Kemudian t-nya kita gerakan menuju 0 dari sebelah kiri, ya. Nah, ini integral dari 1 per x pangkat 3 itu sama aja dengan x pangkat min 3, ya. Integralnya adalah min 1 per 2 x pangkat min 2 atau minus 1 per 2 x kuadrat. Substitusikan t, substitusikan min 1, hasilnya adalah min 1 per 2 t kuadrat tambah setengah. Nah, ketika t-nya menuju 0 dari kiri, yang ini dia menuju harusnya ini menuju minus tahingga, ini harusnya bukan plus tahingga, ya. Harusnya menuju minus tahingga. Oke. Jadi ini menuju minus tahingga. Nah, kalau menuju minus tahingga artinya si integralnya adalah integral yang divergen. Nah, karena salah satunya sudah divergen, yang satunya lagi nggak usah dihitung. Kenapa? Karena menurut perjanjian, kalau salah satu di antara ini divergen, maka yang ini juga divergen. Kenapa demikian? Ya, karena yang satu nggak ada nilainya, ya kita nggak bisa menjumlahkan sesuatu yang ada nilainya dengan sesuatu yang nggak ada nilainya. Berarti mau nggak mau yang ini juga nggak ada nilainya, ya. Jadi integral ini adalah integral yang divergen juga. Oke, terakhir salah satu cara untuk menguji kekonvergenan dan kedivergenan integral adalah dengan menggunakan uji banding. Yang ini juga nanti akan Anda lihat lagi ketika Anda bekerja dengan deret, ya. Nah, idenya seperti apa? Idenya sebagai berikut. Misalkan kita punya fungsi f dan g, ya. Kalau kita lihat secara visual, kita bisa lihat bahwa si g ini berada di atasnya f, atau dengan kata lain gx ini lebih besar dari fx, ya. Nah, kalau gx ini lebih besar dari fx, dan kalau kebetulan kita tahu bahwa luas daerah di bawah kurva gx ini nilainya berhingga, ya, maka gimana nih integral atau luas daerah di bawah kurva fx? Jadi kalau ini misalkan luasnya bisa kita hitung, nilainya ada, luas daerah di bawah kurva gx, ya. Bagaimana dengan luas daerah di bawah kurva fx? Ya, karena yang besar aja nilainya berhingga, apalagi si fx yang lebih kecil dari gx, dia juga integralnya harus berhingga, ya. Jadi gimana? Jadi
kita simpulkan bahwa kalau kita punya seperti ini dan yang besar saja dia ada nilainya, kalau yang besar saja konvergen, apalagi yang kecil. Nah, jadi kalau integral gx konvergen, maka integral fx juga konvergen. Gitu. Nah, sebaliknya, kalau misalkan yang kecil saja nilai integralnya tak berhingga, maka apalagi yang besar. Gitu. Kita lihat ini biar Anda nggak bingung bahwa sebetulnya yang dikatakan di tulisan ini juga persis apa yang saya katakan. Ini bilang bahwa kalau integral dari A sampai tak hingga itu hasilnya tak hingga, ya, jadi divergen. Jadi kalau yang kecil saja nilainya tak hingga, apalagi yang besar. Ya. Jadi kalau yang kecil saja dia divergen, apalagi yang besar. Kalau integral fx divergen, integral gx juga divergen. Nah, sebaliknya kalau kita ingin menyimpulkan kekonvergenan sesuatu, kita harus bandingkan dengan yang lebih besar. Jadi kalau yang besar saja konvergen, apalagi yang kecil. Gitu. Kalau gx saja ada nilainya L, maka si integral fx juga ada nilainya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebagai contoh, ini kita ingin menghitung integral dari 1 sampai tak hingga. Sebetulnya bukan menghitung ya, karena seringkali kita berhadapan dengan soal-soal semacam ini di mana kita nggak bisa menghitung secara persis nilai integralnya. Kita cuma bisa bilang apakah ini konvergen atau divergen. Nah, ini katanya diminta untuk membuktikan bahwa integral ini adalah integral yang konvergen. Nah, karena kesimpulan yang ingin kita tuju itu adalah si integral ini konvergen, berarti tadi gimana? Untuk menyimpulkan sesuatu itu konvergen, kita perlu pembanding yang lebih besar yang juga konvergen. Jadi kalau yang besar saja konvergen, apalagi yang kecil. Nah, di sini kita bandingkan si 1 per x kali f pangkat x ini dengan 1 per f pangkat x. Kenapa ini benar? Ya, karena kan si x-nya itu lebih besar sama dengan 1. Jadi kalau kita kalikan f pangkat x ini dengan x, yang penyebut ini, si x kali e pangkat x akan lebih besar dari e pangkat x. Ya, karena ini penyebutnya lebih besar dibanding penyebut yang ini, berarti 1 pernya ini lebih kecil dari 1 per e pangkat x. Dan ini hasilnya adalah e pangkat min x. Jadi kita punya pembanding ini. Nah, sekarang bagaimana integral dari si pembanding ini? Kayaknya ini di video kita yang pertama kita sudah hitung ya. Ini sudah kita hitung di integral di video yang pertama. Ini hasilnya adalah e pangkat min 1 harusnya, seingat saya. Ya, ini juga ada typo lagi nih dia. Ketika dimasukin x sama dengan 1 ke sini, harusnya ini e pangkat min 1 ya. Oke, ini harusnya e pangkat min 1 ya. Nah, sebenarnya untuk menyimpulkan kekonvergennya nggak perlu berapa nilainya ya. Yang bisa kita lihat adalah bahwa yang integral yang besar saja konvergen, apalagi integral yang lebih kecil. Dengan demikian kesimpulannya adalah karena integral e pangkat min x dx konvergen, maka demikian juga integral dari 1 per x e pangkat x dx. Nah, ini salah satu konsekuensi penting adalah integral yang bentuknya 1 per x pangkat p ini ya. Mungkin ini nanti kita akan bahas di kelas atau kita buat video yang lain ya. Oke, demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.